di channel ini. Perkenalkan, saya Falicia Haifa Azara dengan NIM 11523000240 dari Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Dan kali ini saya mau menjelaskan tentang metode penelitian sosial dan diajar oleh dosen Ibu Dr. Mary Frida MSI. Jadi langsung aja. Di sini tuh aku sendiri sih mau menjelaskan apa sih perbedaan tentang kualitatif dan kuantitatif. Jadi buat teman-teman yang emang lagi ngerjain skripsi atau tugas akhir, nah video ini tuh cocok banget untuk ditonton, teman-teman. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan antara perbedaan kuali dan kuanti. Tapi sebelum masuk ke metode itu, perbedaan itu, kita harus pahami dulu yang namanya metode penelitian. Jadi metode penelitian ini ialah prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Jadi yang artinya kegiatan ini tuh merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena dari secara sederhana. Metode penelitian ini tuh adalah cara yang digunain untuk melakukan penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, terus analisis dan intersepsi hasil. Secara umum metode penelitian ini kan dibagi dua ya, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, kedua metode ini tuh punya pendekatan tujuan, subjek, pengumpulan dan teknik analisis yang berbeda. Maka dari itu kita akan bahas persatu. Jadi kita akan jabarin ya teman-teman satu persatu, apa itu kualitatif dan apa itu kuantitatif. Nah, jadi penelitian kuantitatif yang pertama itu merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik dan data analisis statistik untuk menguji hipotesis, mengukur hubungan antar variabel dan mengevaluasi efektivitas suatu intervensi. Biasanya sih penelitian ini juga mengambil data dalam jumlah yang banyak, bisa puluhan hingga ratusan bahkan ribuan. Jadi hal ini tuh dikarenakan populasi responden penelitian kuantitatif itu yang cukup atau bahkan sangat luas sebenarnya. Nah, metode penelitian kuantitatif ini juga punya karakteristik dan ciri-ciri tersendiri. Kayak contoh, penelitian kuantitatif 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya, kayak contoh pengaruh kolaborasi JKT48 X Erigo. Nah, terhadap minat belanja fans JKT48 Surabaya. Variabel dari penelitian ini tuh ialah intinya kolaborasi antar JKT48 X Erigo. Itu kayak dilihat gitu loh peminatnya seberapa banyak, seperti itu. Kedua itu masalah penelitian kuantitatif ini menanyakan tentang ada atau tidaknya si pengaruh antar variabel. Dapat dilihat pada contoh pengaruh kolaborasi JKT48 X Erigo terhadap minat belanja fans JKT48 di Surabaya. Dari judul penelitian ini kan kita dapat yang lihat tujuannya dari penelitian ini, kalau pengaruh kolaborasi JKT48 X Erigo terhadap minat belanja fans JKT di Surabaya. Jadi kelihatan gitu loh pengaruh minatnya si fans JKT48 ini, kayak gitu kan. Terus selanjutnya itu metode penelitian ini kan gunain sampel dan prinsip yang keterwakilan. Artinya metode kuantitatif ini tuh nggak ngambil dari data seluruh populasi, jadi melainkan dari sampel yang diambil dan digunakan rumus tertentu kayak rumus Lovin maupun rumus Yamane. Nah, sampel sendiri pun sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik sama yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Yang keempat, metode ini tuh punya sifat yang objektif sih. Jadi data yang dijadiin bersifat sebenarnya itu tuh ditambahin atau dikurangin dengan opini pribadi peneliti. Nah, tujuan dari metode penelitian kuantitatif ini itu untuk kembangin dan gunain model-model matematis kayak teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Nah, sifat dari data penelitian kuantitatif ini sendiri juga bersifat objektif dan nggak mendalam sih. Jadi bisa diukur dan bisa dihitung, kayak contoh survei kepuasan pelanggan nih dari 1 sampai 10 berapa. Terus eksperimen pengaruh iklan terhadap peningkatan penjualan juga. Nah, pengumpulan data dari penelitian kuantitatif digunain dengan
dengan mengumpulkan data yang terstruktur melalui instrumen pengukuran kayak kuesioner atau observasi sistematis. Data yang dikumpulin kemudian itu bakal dianalisis dan digunain metode statistik untuk menghasilkan angka-angka generalisasi. Jadi subjek penelitian kuantitatif biasanya disebut dengan responden. Nah, karena merespon pertanyaan survei dengan memberikan informasi, jadi penelitian ini tuh fokus pada variabel yang dapat diukur dan dihitung. Terus juga teknik analisis dari metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada penguji suatu teori, pengukuran dan hipotesis melalui matematika dan analisis statistik. Untuk metode pengumpulan data kuantitatif sendiri dengan melakukan survei, eksperimen, dan observasi. Nah, dengan demikian pendekatan kuantitatif ini tuh sangat cocok digunakan ketika peneliti pengen mencari kepastian, mencari pola, serta hubungan sebab dan akibat dalam fenomena yang sangat luas itu. Itulah kenapa penelitian ini tuh menggunakan sampel dalam jumlah yang besar untuk memastikan hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas gitu. Seperti contoh ketika peneliti ingin membandingkan hasil belajar antar siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam pelajaran matematika. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil antara dua kelompok yang berbeda. Jadi lebih ke kelompok yang berbeda itu yang mana gitu. Jadi kapan kita akan menggunakan metode kuantitatif ini? Nah, penelitian ini juga sangat cocok digunakan untuk penelitian yang benar-benar udah pakem atau sudah jelas memiliki populasi yang luas dan bermaksud menguji hipotesis. Kayak contoh ketika judul yang tadi itu kayak pengaruh kolaborasi JKT48 X Erigo terhadap minat belanja fans JKT48 di Surabaya. Nah, di sini kan kamu akan ngumpulin data dari ribuan, puluhan, ratusan bahkan jutaan dari fans si JKT48 yang disebut dengan populasi. Dan nantinya populasi tadi bakal dipilih secara acak dan memiliki sifat dan karakteristik yang sama dijadikan untuk penelitian sampel penelitian. Bagaimana? Paham? Selanjutnya yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini tuh pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia secara mendalam dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Jadi berbeda dengan metode kuantitatif, penelitian kualitatif ini tuh nggak berfokus sama angka atau perhitungan atau statistik dan lain-lain lah. Tapi mereka itu benar-benar berfokus pada nekenin deskripsi secara yang rincinya, terus analisisnya yang lebih mendalam juga, dan pemahaman interpretatif tarif itu pokoknya di sini deh, interpretatif itu. Biasanya data kualitatif ini tuh bersifat deskriptif dan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka ataupun bilangan. Jadi data biasanya menggambarkan karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, atau subjek yang sedang diteliti. Jadi data kualitatif ini tuh cukup sering diperoleh melalui data metode seperti wawancara, observasi juga, studi dokumen, atau diskusi kelompok. Nah, seperti halnya pada metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif juga memiliki karakteristik dan ciri tersendiri. Seperti pada metode penelitian kualitatif, peneliti itu bisa disebut sebagai instrumen. Instrumen sendiri ini merupakan alat ukur untuk mengumpulkan informasi. Jadi jika instrumen pada metode kuantitatif berupa angket dan kuesioner, maka instrumen pada metode kualitatif ini peneliti alias kita sendiri, kita tuh harus terjun langsung ngasih pertanyaan, menggali informasi, merespon jawaban responden, serta menginterpretasinya. Jadi cukup kelihatan ya bedanya. Kalau kuantitatif itu cukup dengan kuesioner dan jumlah aja itu udah oke. Tapi kalau kualitatif ini kita harus benar-benar turun lapangan, kita harus analisis lagi lebih dalamnya. Dari situ udah benar-benar kelihatan bahwa kualitatif ini harus lebih mendalam untuk pencariannya.
Nah, berbeda juga dengan kuantitatif yang bersifat objektif. Nah, penelitian kualitatif sendiri ini punya sifat yang subjektif. Jadi kayak objektif ketemu subjektif. Itu ada di kualitatif dan di kuantitatif. Jadi di kualitatif ini kan lebih ke subjektifnya. Pada saat melakukan wawancara, peneliti itu nggak hanya mencatat jawaban dari narasumber, tapi peneliti benar-benar harus bertanya secara rincinya, benar-benar proses, benar-benar data terperincinya tuh harus ditahu sama peneliti, harus dipertanyakan sama peneliti demi proses pengambilan data umumnya. Nah, dilakukan kayak pengamatan, jadi diamatin dulu sekitarnya, terus setelah itu diwawancarai, dipertanyakan. Jadi kita benar-benar cari detail-detail dari si narasumber tersebut. Jadi nggak kayak kuantitatif yang menggunakan angket atau aplikasi tambahan kayak SPSS. Apa yang diucapin narasumber itu bakal dicerna dengan sudut pandang si peneliti sendiri ini gitu. Jadi data penelitian kualitatif ini tuh bersifat subjektif karena diolah sama peneliti sendiri, ya kita sendiri. Jadi kita ngolah dari sudut pandang kita sendiri, dari sesuai pengamatan kita sendiri. Selain itu juga informasi pada penelitian kualitatif ini bertumpu pada asumsi, keyakinan, pendapat, serta pengaruh oleh emosi pada perasaan pribadi. Jadi kelihatan ya, kalau kualitatif ini tuh bener-bener intinya semuanya tuh kita olah sendiri, kita proses sendiri. Berbeda dengan kuantitatif yang emang dia tuh lebih terdata. Jadi emang bener-bener sesuai angka, statistik dan lain-lain lah. Kalau bener-bener kuantitatif ini tuh objektif banget, sementara kualitatif ini bener-bener subjektif banget. Nah, selanjutnya yang ketiga, penelitian kualitatif ini kan biasanya itu berkembang dan fokus pada proses ya. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini nggak bisa dilakuin satu kali. Apalagi responden yang kamu hubungi itu berjumlah 2 orang atau bahkan lebih dari 2 orang. Jadi bisa jadi dikatain oleh narasumber A perlu dikonfirmasi oleh narasumber B, atau pertanyaan yang diberikan oleh salah satu di antara mereka berbeda dengan kondisi yang kamu temui di lapangan. Itu sebabnya penelitian kualitatif ini terus berkembang dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk selesai. Waktunya tuh lebih lama ketimbang kuantitatif. Kalau kuantitatif karena emang kan dia udah pakem ya informasinya. Jadi ya langsung udah selesai, cepat selesai. Tapi kalau kualitatif ini benar-benar menjurus banget gitu. Nah, selanjutnya hasil dari data kualitatif bersifat data deskriptif. Jadi informasi yang diperoleh bakal diolah dan disajiin dalam bentuk beberapa uraian atau dalam bentuk deskripsi. Berbeda dengan kuantitatif, kayak yang kalau mereka itu kan mengandalkan aplikasi SPSS yang kemudian disajiin dalam bentuk tabel dan angka. Jadi kualitatif ini diandelin untuk kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan data dalam kata-kata begitu. Jadi tujuan dari metode penelitian ini ialah menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut gitu loh. Jadi berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, kalau kualitatif ini tuh lebih memastikan lengkap dan informasi yang didapat peneliti. Jadi kualitatif ini harus benar-benar lengkapnya, detailnya, lebih terperincinya gitu. Tapi kalau kuantitatif tadi itu lebih ke data-data, jadi lebih ke angka. Spesifiknya pokoknya angka lah. Nah, subjek dari penelitian kualitatif biasanya itu disebut dengan informan. Karena mereka itu menyampaikan sesuatu berdasarkan pemahaman dan pengalamannya mereka juga. Jadi mereka memberi penjelasan terbuka dan yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks sosial, budaya, atau psikologis dari fenomena yang diteliti pastinya. Pengumpulan dalam data penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung juga, diskusi kelompok terarah kayak FGD, Focus Group Discussion, dan dokumentasi yang masing-masing bertujuan untuk menggali makna serta konteks sosial secara mendalam. Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif juga berfokus pada penafsiran makna dari data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen melalui reduksi data, kategorisasi, dan penarikan tema yang memahami fenomena secara mendalam. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisis statistik terhadap data numerik dan menguji hipotesis mencari hubungan antar variabel secara objektif.
Jadi, kapan kita harus menggunakan metode kualitatif? Nah, itu dipertanyakan ya, kapan? Metode kualitatif ini bisa kamu pilih ketika masalah yang pengen kamu teliti itu belum jelas, terus juga masih kompleks, dan fenomena ini tuh cukup rumit dan benar-benar nggak bisa diukur dengan angka gitu. Kayak misal judul kamu itu dinamika pola komunikasi generasi Z dalam keluarga, yaitu studi kasus di lingkungan Pondok Chandra Surabaya, di rumah saya. Pola komunikasi dalam lingkungan keluarga tidak dapat diukur secara kuantitatif karena melibatkan nilai-nilai, emosi, serta makna yang hanya bisa dijelaskan melalui cerita dan pengalaman. Komunikasi antar anggota keluarga ini juga bersifat dinamis dan penuh masa kan ya. Jadi pendekatan kualitatif menjadi metode yang paling tepat untuk memahami interaksi dan cara menggunakan hubungan satu sama lain. Nah, pada dua metode penelitian berikut, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti yang pertama, kelebihannya metode kualitatif ini tuh unggul dalam menggali makna dan pengalaman individu secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumen, serta fleksibel menyesuaikan arah penelitian, interaksi langsung, juga memperkaya empati dan pemahaman peneliti. Sementara itu metode kuantitatif itu tuh lebih mengefisiensi dalam waktu dengan biaya dan analisis statistik yang objektif dan hasil yang benar-benar bisa diandelin. Terus kekurangan dari metode kualitatif ini tuh perlu waktu yang cukup lama prosesnya dan pengumpulannya, karena analisis datanya itu kan kompleks, terus rentan juga terhadap subjektif peneliti itu. Jadi jumlah informan yang sedikit membuat hasil sulit digeneralisasi. Jadi benar-benar kan emang harus dicari secara detail juga ya. Maka dari itu kualitatif ini cukup lama pencariannya dan prosesnya juga. Beda dengan metode kuantitatif yang butuh sampel yang besar dan memastikan kekurangan data. Namun informasi yang diperoleh seringkali kurang mendalam karena memang dibatasi oleh pilihan jawaban dari kuesioner. Karena kan emang cuma dikasih tahu kayak misal nih skala 1 sampai 10, orang milihnya tuh cuma 5. Kenapa cuma 5? Dia tuh nggak bisa cari tahu karena yang emang dibutuhin mereka kan cuma angka kayak gitu. Nah, berdasarkan dari yang saya sudah jelaskan ini, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ini merupakan dua pendekatan yang memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal tujuan. Teknik pengumpulan data, cara analisisnya, terus karakteristik subjek penelitiannya. Metode kuantitatif ini berfokus pada angka, pengukuran, dan pengujian hipotesis. Terus kalau misalnya kualitatif ini lebih nekenin pemahaman terhadap suatu fenomena melalui eksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif subjek yang bersifat fleksibel dan deskriptif. Itu maaf ya teman-teman, memang mulut saya seperti ini. Nah, dengan memahami karakteristik dan perbedaan dari kedua metode tersebut, peneliti ini bisa menentukan pendekatan mana yang paling relevan dan paling efektif untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat dan menghasilkan temuan yang valid, bermakna, serta sesuai dengan konteks yang diteliti. Jadi kalian bisa tahu kayak porsinya kualitatif ini di mana ya. Penelitian saya ini lebih masuk ke porsinya kualitatif atau kuantitatif ya. Kalian udah bisa berpikir kan kalian cocoknya di mana. Nah, sekarang selamat mengerjakan skripsi dan tugas akhir kalian. Jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih karena udah nonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang sedang kesusahan dalam mengerjakan skripsi dan tugas akhir. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe guys. Bye.